Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan kebahagiaan senantiasa menyertai di dalam setiap kejadian. Mari kita fokuskan pikiran dan mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran yang mudah-mudahan dapat membawa kita pada kesadaran baru, sehingga kita mampu mencapai kecerdasan yang melampaui pikiran, karena disitulah letak dari kesadaran. Kembali saya ingatkan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan sebagai teman untuk kita semua dalam berproses dan belajar. Jadi mari kita belajar bersama, karena pasti ada pelajaran yang dapat kita temukan di setiap waktu, dimanapun kita berada, dari siapapun dan apapun yang kita temui dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Menghembuskan napas terakhir ke sini. Bedanya apa yang sudah mati dengan kita? Bedanya yang sudah mati itu ketika menghembuskan napas ke sini, napas gak diizinkan lagi ke sini. Itu aja. Dan kita yang masih hidup ini, ketika kita menghembuskan napas ke sini, nafas itu cerdas. Karena masih ada tugas yang harus diselesaikan, dan tubuh ini masih layak pakai untuk digunakan sebagai kendaraan, maka napas ke sini balik lagi, memberikan pinjaman kehidupan lagi kepada kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sudah mengalami hidup mati, karena napas itu masuk berarti hidup, keluar berarti mati, masuk lagi hidup, keluar mati. Jadi lampu yang ada di masjid ini tidak hidup terus. Ini hidup mati. Karena di PLN itu pembangkit listriknya itu adalah pembangkit listrik arus bolak-balik. Arus bolak-balik tegangannya itu dari 0 maksimum ya sekitar 220 akar 2 volt. Turun lagi minimum negatif polarisasinya, naik lagi begitu. Jadi seperti itu, seperti gelombang. Cuma karena PLN itu frekuensinya 50 Hz, 50 Hz itu berarti dalam 1 detik terjadi 50 kali hidup mati. Mata kita tidak sanggup lagi untuk mendeteksi 50 kali hidup mati, lalu kita mengatakan seakan-akan lampu ini hidup terus, karena kita tidak punya knowledge. Saya kalau ngasih ujian sama mahasiswa yang sederhana saja, apakah lampu di rumah Anda itu hidup mati atau hidup terus? Udah itu aja soalnya. 5 jam ujiannya. Udah, kalau dia bisa menguraikan terus sampai bagaimana prinsip kerja generator listrik, bagaimana generator menghasilkan GGL induksi, bagaimana kumparan berputar dalam medan magnet sehingga timbul yang namanya arus listrik, apa bedanya arus listrik AC dengan DC, diuraikan tuh. Kalau mahasiswa cerdas keluar tuh rumus-rumusnya. Dari satu pertanyaan itu dia bisa menjelaskan secara detail. Itu namanya orang berilmu. Makanya orang berilmu itu sudut pandangnya luas. Makanya alam semesta itu disebut universe. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Universe berarti kumpulan sudut pandang. Lahirlah berbagai macam ilmu, matematika, fisika, kimia, biologi, kosmologi, astrofisika, astronomi, geofisika, biologi, macam-macam. Berbagai macam ilmu kedokteran, gak ada habis-habisnya. Semua ilmu itu sudut pandang. Yang dipandang sama, objeknya alam yang sama.
yaitu alam semesta ini dengan segala isinya. Objeknya semuanya sama, sudut pandangnya berbeda. Ada yang namanya sosiologi, ada namanya psikologi, ada namanya antropologi, macam-macam banyak ilmu. Semakin banyak sudut pandang kita, semakin luas kita memandang. Seperti kita naik gunung, maka semakin bijaksana seseorang. Yang masih gampang menyerang orang lain, ketika orang lain berbeda dengan dirinya, dianggap salah, dihakimi, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tapi ingin dianggap orang terhormat. Itu ciri sebenarnya ilmunya nggak kemana-mana. Makanya satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong di semesta ini adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi karena masyarakat menganggap dia seakan-akan sebagai orang yang tahu, lalu dia memposisikan diri seakan-akan sebagai sumber pengetahuan. Maka sih ngasih fatwa ini, fatwa itu pada orang lain. Kayak Tuhan aja. Udah jelas di Quran dikatakan, sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu. Lah kamu ini yang ilmunya cuma sedikit, pencitraan saja. Makanya tidak boleh menghakimi siapapun. Ketika orang lain melakukan kesalahan pun tidak boleh dihakimi. Karena apa? Biarkan saja. Karena kesalahan yang dia lakukan akan mengajarkan risiko dari kesalahannya. Risiko itu pelajaran yang akan datang pada dia. Ketika dia diajarkan oleh risikonya, dia akan berubah dengan sendirinya. Dan ketika berubah dengan sendirinya, bukan paksaan dari orang, itu lebih bagus. Makanya bisa jadi kebenaran itu dilahirkan oleh kesalahan. Yang repot itu ketika kita usil, ya. Makanya amalkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Coba damai. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk memotret diri kita, melihat sesungguhnya diri kita secara jujur, sejujur-jujurnya, dan semoga keluar dari ruangan ini kita bisa mengalami perubahan kesadaran. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Hidup yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Kita puji Allah membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, memampukan kita untuk melaksanakan semua ilmu yang kita serap hari ini dalam kehidupan kita. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita hari ini agak unik. Saya beri judul hidup itu 10% masalah dan 90% sikap terhadap masalah. Jadi berapa persen? 100%. Mana yang paling besar bobotnya? Masalah atau sikap?
Yang paling besar bobotnya adalah sikap terhadap masalah. Ada orang menghina kita, mau dianggap masalah atau tidak dianggap masalah, itu terserah kita. Karena sesungguhnya masalah itu tidak ada awalnya, diadakan oleh kita. Sekarang anggap saja itu masalah, karena dia telah menyakiti saya, dia telah menghina nama baik saya. Anggap itu masalah. Bibitnya itu cuma 10%. Tapi begitu kita lapor ke polisi, pencemaran nama baik, meluangkan waktu, harus di BAP, perlu pengacara, perlu uang kira-kira, bolak-balik ke kantor polisi ngasih bukti, menyita waktu, bakal sidang di pengadilan, ketemu jaksa kira-kira, ketemu hakim, berapa kali sidangnya. Hasilnya kita hanya puas telah memenjarakan orang yang telah menghina kita. Itu hasilnya. Betul nggak omongan saya? Sebetulnya bibitnya itu cuma 10% saja. Masalah besarnya itu diciptakan oleh ego kita sendiri, pikiran kita sendiri, diri palsu kita. Ujung-ujungnya hanya puas kita telah berhasil memenjarakan orang, mencelakakan orang yang kita sebut telah menyakiti kita. Sibuk nggak kita? Sibuk apa kita? Bodoh nggak kita? Yang cerdas, nih yang cerdas, ketika dia menghina saya, ya saya tidak akan terhina, karena sesungguhnya dia menghinakan dirinya sendiri. Kalau saya tidak mengizinkan diri saya terhina, ya saya tidak akan terhina. Saya juga tidak sakit hati kok. Kenapa? Karena sakit hati itu bukan buatan orang yang menghina kita, buatan pikiran kita. Karena pikiran ingin orang itu seperti yang kita mau. Ketika orang tidak seperti yang kita mau, maka kita sakit hati. Orang yang sadar, sesadar-sadarnya tahu kalau sakit hati buatan dirinya, bukan buatan orang. Buat apa saya repot-repot kesana kemari? Ya sudah, saya maafkan saja. Selesai? Ada masalah? Tidak ada. Jujur ya, jujur nih, wajah-wajah sibuk semua nih kelihatan. Ini wajah-wajah 90% ini. Ini wajah-wajah 90%. Wajah-wajah ruwet. Harusnya bisa sampai 0%. Istilah anak mudanya itu adalah emang gue pikirin. Itu bahasa tingkat tinggi itu. Tetapi selama ini bahasa itu disepelekan. Dan kita lebih senang untuk berjibaku menyibukkan diri untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Keluar tenaga banyak, pikiran banyak, uang banyak, melibatkan banyak orang hanya untuk memuaskan pikiran kita, memuaskan ego kita. Betapa bodohnya manusia di kehidupan ini. Sering terjebak kebodohan itu.
Sering apa sering sekali? Sampai bersumpah, nanti kalau saya mati, awas ya, kalau dia sampai menyentuh jasad saya, waduh, mati saja udah buat dendam. Orang yang mati kayak gitu, lahir lagi jadi cacing ya udah untung. Gak ada gunanya. Ini ada cerita suami istri. Suaminya itu memendam dendam yang luar biasa sama istrinya, tetapi dia tidak berdaya ketika masih hidup. Maka dendamnya dibawa mati. Hartanya banyak berlimpah, sepeda motor banyak, mobil banyak, rumah banyak. Dan ketika dia divonis penyakit tertentu dan dia tahu sebentar lagi mau mati, diam-diam di belakang istrinya dia pergi ke sebuah yayasan amal. Dan dia bikin di depan notaris penyerahan semua hartanya. Tidak ada disisakan satu harta pun buat istrinya. Gitu. Jadi begitu dia mati, beneran nih matinya. Istrinya itu pura-pura menangis Bombay. Padahal itu yang diharapkan. Apa yang dilakukan istrinya? Langsung buru-buru ke tempat pembuatan batu nisan. Beli batu nisan yang paling mahal, marmernya dari luar negeri. Diukir tulisannya, istirahatlah dengan damai. Proses pemakaman mewah karena duitnya banyak. Batu nisan pun yang mahal. Tiga hari setelah pemakaman selesai, dia baru mencari surat-surat. Ternyata semua surat-surat berharga sudah tidak ada di rumah lagi. Datanglah dari yayasan amal untuk mengambil semua harta karena sudah terjadi perjanjian di depan notaris. Kira-kira kecewa nggak istrinya ini? Kecewa berat. Apa yang dilakukan? Pergi ke tukang batu nisan lagi. Mas, maaf kemarin ada yang tertinggal. Apa? Tulisan yang kurang lengkap. Bu, selama saya jadi tukang batu nisan, tulisannya udah sempurna, Bu. Istirahatlah dengan damai. Belum. Tambahkan sedikit lagi. Sampai aku datang. Lengkap ya tulisannya. Istirahat dengan damai sampai aku datang. Ini dua-duanya memendam dendam. Yang suami memendam dendam sampai dibawa mati, yang istri pun nanti tunggu tanggal mainnya. Gitu. Jadi ingin memuaskan dendam ketika mati karena harta sudah dipindah tangankan di yayasan amal. Luar biasa. Ini mati model apa kayak gini? Sama sekali tidak memenuhi ayat la tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang pasrah total kepada Allah, masih menolak kenyataan hidup. Ini kenapa? Ini kira-kira tipe suami istri 10% atau 90%?
Seperti siapa? Seperti siapa? Tuh yang ketawanya paling kenceng itu. Ngaji harus begitu, harus tertawa kenceng, mentertawakan diri sendiri. Jangan-jangan saya masih tipe 90%. Apapun jadi masalah. Orang yang tipe 90% ini apapun jadi masalah. Orang baik saja masalah bagi dia. Apalagi orang yang buruk. Coba. Kesulitan udah jelas jadi masalah, tidak jadi peluang. Apalagi ya, peluang saja jadi masalah, apalagi kesulitan bagi dia. Orang yang kayak gini, peluang saja masalah bagi dia, apalagi kesulitan. Jadi tidak ada di kehidupannya itu yang baik. Semua sudut pandangnya dalam otaknya dia itu buruk semua. Kenapa bisa begitu? Satu, karena dia mengizinkan pikirannya selalu buruk. Yang kedua, dia juga terdidik di tempat yang buruk. Karena ketika kita bayi, kita ini punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Jadi semua yang kita saksikan itu akan tercerminkan di alam bawah sadar otak kita. Dan itu akan nampak suatu saat pada saat kita dewasa. Itu yang disebut dengan long term memory. Dan itu harus disembuhkan. Sangat berbahaya. Nah, kenapa saya berbicara ini? Ini penting. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ini kalau tidak disadarkan gak sadar-sadar. Karena selama ini kadang-kadang menganggap, wah kurang apa ibadah saya, kurang apa doa saya. Wah semua doa apal, semua doa untuk mengatur Allah supaya Allah takluk dan taat pada keinginan kita, apal semua. Dan ketika Allah takluk pada keinginan kita, bangga kita mengatakan, Allah mengabulkan doa saya. Padahal sebenarnya di balik kata-kata itu sedang ingin memamerkan pada orang, lihat Allah saja sama saya nurut gitu sebetulnya. Lalu Allah bingung, yang Tuhan lu apa gua, kata Allah. Ya kan? Karena kita diajarkan dari kecil begitu, terus ya diajarkan ngatur-ngatur Allah supaya Allah itu takluk dan taat sama keinginan kita. Kapan kita mau berserah diri kepada Allah? Ngakunya sih muslim, padahal muslim itu gelar tertinggi yang diberikan Allah untuk mereka yang sudah pasrah total kepada Allah. Maka saya tidak suka dengan istilah muslim non muslim karena perbedaan keyakinan. Bagi saya muslim non muslim adalah soal akhlak, bukan soal keyakinan. Ketika kita percaya pada sesuatu, itu berarti kita memberikan kepercayaan pada hal tersebut tanpa memiliki bukti secara langsung. Kita menerima informasi tersebut berdasarkan pada apa yang kita baca atau kita dengar. Sedangkan yakin memiliki kekuatan yang lebih besar karena didukung oleh bukti atau pengalaman langsung. Misalnya jika seseorang membuatkan kita segelas minuman dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya manis, kita mungkin akan percaya pada kata-katanya. Namun kita hanya akan yakin setelah kita meminum dan merasakan minuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa percaya adalah langkah pertama, sedangkan yakin adalah hasil dari pengalaman langsung yang sudah kita rasakan atau kita alami. Jadi pemahaman yang kita peroleh dari mendengar ataupun membaca saja belumlah cukup sebelum kita belajar untuk melakukan. Ketika kita belajar untuk melakukan, maka kita akan mendapat sebuah pengalaman. Di sini kita tidak hanya menyaksikan pemahaman tersebut di atas kertas atau dalam kata-kata, tetapi kita melibatkan diri kita secara langsung di dalam prosesnya. Inilah saat dimana pemahaman akal dan pikiran bertransformasi menjadi rasa.
Dari percaya menjadi yakin karena telah mengalaminya. Jadi poin pentingnya adalah dalam perjalanan ataupun kehidupan ini, kita harus terus belajar dengan membaca dan mempelajari peta jalan ataupun pedoman kita. Dan apabila masih ragu, kita perlu bertanya dan belajar kepada penuntun jalan untuk dapat memahami apa yang kita baca dan pelajari. Namun, belajar tidak berhenti pada pemahaman intelektual semata. Kita juga harus merasakan, mengalami, dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ketika kita mengalami sendiri, kita akan memiliki keyakinan dan kita tidak akan ragu untuk menerapkan ilmu atau ajaran-ajaran tersebut. Dengan kata lain, belajar bukanlah hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang transformasi diri. Belajarlah untuk merasakan dan menerapkan ilmu tersebut dalam setiap langkah kita. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar memahami dan mengambil manfaat yang sesungguhnya dari sebuah ilmu yang kita peroleh di sepanjang perjalanan di kehidupan kita. Baiklah, mari kita renungkan pelajaran kita hari ini dengan penuh kesadaran. Silahkan ambil yang dirasa baik dan dapat dijadikan pembelajaran. Mari kita anggap pelajaran hari ini sebagai bagian dari proses perjalanan yang dapat membawa kita pada tingkat kesadaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada kesalahan, kekurangan, dan sesuatu yang berlebihan, mohon untuk dimaafkan. Semoga semua makhluk senantiasa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.